الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعدل والعطاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاكمون أوصيكم ونفسي بحق الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. صدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حضرات المكرمين والمكرمين، segenap jamaah salat berjemaah yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama tadi kita bersibuk sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita gunakan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah. Siang ketik hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholatul Jumaah berjamaah yang mudah-mudahan dengan asbabiyah kumpulnya kita pada siang hari ini insyaallah akan jadi satu sifat abadi nanti. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang berindah. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling adil, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat yang punya syafaatul ummah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan impian harapan doa kita dengan rahmat ridho Allah pula. Mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Allah fakir selaku khatib pada siang hari ini mengajak khususnya diri pribadi, umumnya para jemaah sekalian mari
Di kesempatan yang baik ini kita coba bongkar kembali, kita coba rekonstruksi kembali, kita coba bangun kembali tentang sebuah nilai kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwa seorang hamba akan bahagia dunia bahkan di negeri yang abadi nanti. Allah tidak peduli siapapun dia. Dia seorang yang kaya raya atau miskin apa. Dia pemilik figur yang sangat terkenal atau sama sekali tidak dikenal, siapapun dia, apapun status sosialnya, bagi Allah tidak bermakna. Tapi subhanallah, seorang hamba akan punya nilai, bahkan dia mutiara yang bersinar di hadapan Allah cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Bahkan manifestasi natijah garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surga. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga peruntukan untuk orang-orang yang bertakwa, berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, pun sebaliknya berusaha dengan sekuat tenaga pula untuk selalu bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita menghafal salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, salah satunya adalah Al-Quran. Allah adalah dan segala pemberi nikmat. Dan betapa banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan sampai detik hari ini. Contoh yang menempel pada diri kita: mata, tangan, kaki, utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak lupa nikmat yang lalu, nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat hidayah iman. Tapi ternyata ada nikmat Allah yang sangat indah, ada rahmat dan nikmat Allah yang sangat agung. Apa itu? Dilahirkannya dan diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, katakanlah umat Muhammad, bifadlillah, dengan sebab anugerahnya Allah. Maka mufassirin tafsirkan fadlillah Al-Quran. Ada yang menafsirkan ilmu, wa birahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah
Maksud muhasirin rahmatnya Allah tidak lain dan tidak bukan yang tertinggi, yang terindah adalah dilahirkannya sekaligus diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab anugerah Allah, ilmu dan Al-Quran, dan dengan sebab rahmatnya dilahirkannya Nabi, diutusnya Nabi Faliyafrahu, maka berbahagia kamu sekalian. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Allahu Akbar. Ketika Nabi menjadi figur untuk seluruh alam, maka dia menjadi figur untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri kamu sekalian suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh telah ada dalam diri kamu sekalian, dalam diri Rasulullah panutan contoh yang baik. Ketika itu maka Nabi menjadi khairul anak. Nabi adalah sebaik-baik manusia. Nabi adalah khairul bariyah. Nabi sebaik-baik makhluk. Dan Nabi Muhammad adalah khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Ketika Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, maka umatnya pun adalah umat yang terbaik. Siapa umat beliau? Insya Allah jamaah yang hadir pada siang hari ini, karena dilahirkannya beliau, diutusnya beliau, hari ini kita mengenal iman, hari ini kita mengenal Islam. Allahu Akbar. Sehingga seluruh para nabi, di antaranya Nabi Musa ingin menjadi bagian umat Muhammad, karena umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Nabi Isa pun ingin jadi bagian umat Muhammad, dijawab oleh Allah, diangkat nanti satu akhir zaman. Dia pun akan turun lagi mengikuti syariat Nabi kita. Allahu Akbar. Dan Nabi ada pernah berkata, termaktub dalam Sahih Bukhari, anna azama qala inna Allah atta ummata Muhammadin arba'at haramati wa ma atayna ikdana wa kulli qawbati dimakanlah ila akhir hikayat. Nabi Adam pernah cemburu, pernah iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad diberikan 4 keistimewaan yang tidak ada pada saya, kata Nabi Adam. Apa yang pertama kata Nabi Adam? Qabul taubati bimakata, aku bertobat dan taubatku hanya diterima di Mekah saja. Di tempat lain tidak diterima. Nabi Adam. Wa kullu ummati Muhammadin yatubu fi kulli mahal yaqbalu Allahu taubatan. Kami umat Muhammad, taubat di mana pun berada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya kita berbuat dosa harus taubat di Mekah, alangkah sulitnya, luar biasa. Yang kedua kata Nabi Adam, kuntu
bisa. Idza afaitu urri'an wa kullu ummati Muhammad yahsunallah qurratan. Saya bisa ketika aku bermaksiat, kata Nabi Adam, aku bermaksiat dalam keadaan berpakaian, seketika itu Allah melepaskan pakaian. Tapi umat Muhammad bermaksiat, mereka sambil belajar melakukan dosa, tapi Allah tetap kasih pakaian. Bayangkan ketika kita bermaksiat, lalu Allah melepaskan pakaian kita. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, idza afaitu furriqa baini wa baina imraati, ketika aku bermaksiat, aku pisahkan dari istriku Hawa. Umat Muhammad yahsunallah wa la yufarriqu bainahum. Tapi umat Muhammad bermaksiat, tidak dipasrahkan, tidak dipisahkan dari istrinya, dari anak-anaknya. Bayangkan seandainya satu dosa kita bermaksiat dipisahkan dari anak-anak istri kita. Allah Akbar. Dan yang terakhir, yang membuat cemburu Nabi Adam terhadap umat Muhammad, kuntu asaitu fil jannah wa ummatu Muhammadin yahsunallah fi kharijal jannah wa yudkhilu idza ta'am. Aku bermaksiat ketika aku di dalam surga, maka aku dikeluarkan olehmu. Tapi umat Muhammad bermaksiat di luar surga, di dunia. Tapi umat Muhammad akan masuk surga dengan syarat tidak tahu. Ketika umat Muhammad itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yakin jamaah adalah umat Muhammad yang terbaik. Yuk, kita jaga sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, teruskan perjuangan beliau, jaga syariat beliau, Quran dan hadisnya, hormati para ulama, hormati para abadi, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita dalam murah rezeki, taat istiqomah, selalu jalankan perintah Allah, perintah Rasul. Mudah-mudahan suatu saat nanti pun Allah akan matikan, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bertemu Nabi, berjumpa beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau, satu atap, satu lantai, satu pabrik di surganya bersama beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Isra'il muslimin al-muslimat wal mu'minat mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi faddala ummata Muhammadin ala sa'iril ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. أعظم تفلحون اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين
تعالى إنك حديث مجيد. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات والأحياء والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم توفقنا على عبادتك يا الله. اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم ألفنا على الإيمان والإسلام بيومك وولايتها برحمتك برضاك وبشفاعة نبيك حتى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا الله. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وعبد البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الاستغفار وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. آمنوا